Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rusuli rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qudwatina wa imamina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Bagi orang yang beriman, ketika kedatangan bulan suci Ramadan, ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang dimana mereka menunggu dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan datanglah bulan Ramadan. Telah dipersiapkan lahir dan batinnya untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, yaitu berpuasa, salatul tarawih, qiyamul lail, tilawatil Quran, bersedekah, berinfak, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Bagi orang yang beriman, ketika berjumpa di bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang amat sangat besar. Akan tetapi, sebagian dari mereka yang mendapatkan kenikmatan tersebut belum tentu menjadi orang-orang yang beruntung. Ada banyak riwayat-riwayat yang dipesankan dari Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang merugi, dan yang paling tinggi tingkat kerugiannya adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, inilah orang yang paling tinggi tingkat kerugiannya. Bukankah Ramadan dikaitkan dengan kata Ramadan yang paling membakar dosa-dosanya? Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla ay yughfaralah. Cerita dari hadis ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah di masjid, dan ketika menginjak tangga yang pertama Rasulullah berkata amin, menginjak tangga yang kedua Rasulullah berkata amin, sampai menginjak tangga yang ketiga Rasulullah berkata amin. Kemudian salah satu dari sahabatnya bertanya, ada apa gerangan wahai Rasulullah engkau mengatakan amin? Kemudian Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang isinya raghma anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla ay yughfaralah. Celakalah seseorang ketika berada di bulan Ramadan, ketika menjumpai bulan Ramadan dan bulan Ramadan meninggalkannya, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahalanya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju'a wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Begitu juga orang yang bangun di tengah malam, mereka tidak akan mendapatkan pahala kecuali bangun malamnya tersebut. Ada apa gerangan dengan ini semuanya? Mungkinkah orang-orang yang melaksanakan ibadah ini, amal-amal ini, mereka tidak mengetahui dan tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka kerjakan? Atau mungkinkah mereka lupa akan hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan besar di balik semua ini? Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua adalah mereka yang berbuat maksiat.
bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh ampunan ini, selayaknya kita sebagai orang yang beriman, kita menghiasi hari-hari kita di bulan suci ini dengan amalan-amalan yang baik. Ditambah di bulan yang suci ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, tidak pantas, tidak layak, tidak sepatutnya bagi kita berlaku maksiat. Salah satu hal yang tidak layak dilakukan bagi orang yang beriman adalah, contohnya, menggunjing orang lain, menggibah, mengomongkan orang lain, mengomongkan aib orang lain. Bukankah orang yang berbicara dan yang mendengarkan sama saja? Lantas, bagaimana kita berpuasa akan tetapi kita mengomongkan orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu minal akli wasyurbi faqat, as-siyamu minal laghwi warrafasi, rawahu al-Baihaqi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bukan hanya saja menahan diri dari lapar dan dahaga, akan tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan juga perbuatan yang keji. Hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang ketiga, yaitu mereka yang kikir dengan hartanya. Bulan suci Ramadan, bulan yang dimana pahala kita dilipat gandakan. Seyogyanya kita sebagai orang yang beriman, kita harus berbagi, saling mengasihi. Orang kikir adalah yang dimana mereka mempunyai harta. Ketika hartanya diminta untuk diinfakkan di jalan Allah, mereka berkata tidak. Mereka berkata tidak mau. Ya, dan beranggapan bahwasanya harta mereka nanti akan berkurang. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin ketika harta seseorang diinfakkan, disedekahkan dalam rangka fisabilillah, maka harta tersebut tidak akan sia-sia dan justru bermanfaat bagi orang tersebut, yang dijelaskan dalam surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang artinya, apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, maka Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menggantikannya dalam sebaik-baik pemberian rizki. Surat Saba ayat 39. Maka dari itu, mumpung kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana pahala kita dilipat gandakan, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa, memberikan pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amalan-amalan yang kita kerjakan pada hari ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.